Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim taslima. Hadis kelima, ibtalul munkarat wal bid'ah. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fa huwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin Muslim man amila amalan laisa alai amruna fa huwa raddun. Siapa yang membawa perkara baru dalam masalah kami ini maka tertolak. Perkara baru yang tidak ada dalam agama ini maka tertolak. Intinya bicara tentang al-bid'ah, yaitu bid'ah. Yang pertama adalah al-Islam ittiba' la ibtida'. Islam ini adalah agama yang menganut perintah Allah dan perintah Rasulullah, tidak mengada-ngada, karena amalan yang ada itu sudah tidaklah cukup waktu dilaksanakan semuanya, karena al-wajibat aksar minal awqat. Kewajiban ini lebih banyak daripada waktu itu sendiri. Yang kedua adalah al-amal al-mardudah. Amal-amal tertolak adalah amal-amal yang satu karena tidak ikhlas, dua karena tidak mengikuti perintah Allah atau perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin diterima amalnya syaratnya dua, ikhlas dalam beramal, yang kedua adalah mengikuti apa yang diperintahkan. Kemudian yang ketiga, bicara amalan yang diterima, yaitu tadi ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi. Ada ikhlas tetapi enggak mengikuti sunnah, ada ikut sunnah tetapi tidak ikhlas, maka yang diterima Allah adalah yang ikhlas dan ittiba'us sunnah. Kemudian yang keempat, bicara tentang bid'ah. Jadi banyak sekali kita dipisah-pisahkan, umat Islam ini diributkan, bertengkar terus soal bid'ah ini. Sudah saatnya kita bersatu dengan memahami bid'ah itu bermacam-macam. Ada bid'ah yang haram, contohnya menambah syariah atau mengurangi syariah. Ziyadatus syariah, contoh sholat duhur jadi 5 rakaat, itu bid'ah. Atau mengurangi syariah, sholat subuh dikosor jadi 1, itu bid'ah. Jadi itu jelas haram, disepakati ulama. Jadi yang mukhtalaf fiha itu tolong kita banyak toleransinya. Seperti yang mukhtalaf fiha, yang pertama disebut bid'ah idhofiyah, yaitu menambah sesuatu yang sudah ada dalilnya. Jadi itu bukanlah permasalahan. Seperti orang mau berzikir sambil berdiri, sambil duduk, habis sholat keras, pelan, mau salaman, semuanya itu namanya bid'ah idhofiyah, tidak masalah. Mau menjalankan silahkan, mau tidak menjalankan juga silahkan. Seperti adzan ditambahi subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, itu juga idhofiyah, tidak masalah. Yang mau silahkan, yang nggak mau juga silahkan. Itu al-bid'ah al-mukhtalafu fiha. Yang kedua adalah bid'ah iltizamiyah, yaitu seseorang melanggengkan amalan tertentu padahal itu tidaklah harus begitu. Seperti saya mewajibkan para santri di pesantren, santri-santri wajib mengucap salam, padahal mengucap salam hukumnya sunnah, menjawab hukumnya wajib. Tetapi saya wajibkan untuk mengucap salam kepada guru, artinya iltizam. Itu termasuk bid'ah juga, tetapi mukhtalaf fiha, tidaklah masalah. Jadi Anda melanggengkan sholat tahajud terus tiap malam, saya harus sholat tahajud tiap malam, itu juga tidak masalah. Saya harus baca Quran sejuz per hari, itu juga nggak masalah. Itu iltizamiyah, tidaklah jadi masalah.
Kemudian yang ketiga namanya bid'ah tarkiyah, yaitu meninggalkan sesuatu yang dianjurkan. Itu tarkiyah, meninggalkan. Contoh, seharusnya masuk masjid itu menggunakan kaki kanan, tapi dia kaki kiri, itu juga bid'ah juga, tapi nggak masalah, tidak sampai haram. Seperti masuk kamar mandi, sunnahnya kaki kiri, tapi dia menggunakan kaki kanan. Kalau dia nggak tahu ya nggak masalah. Kalau dia tahu pun itu pun tidak masalah juga. Jadi kita toleransi hal-hal seperti itu. Yang penting umat ini bersatu, kuat menghadapi public enemy, yaitu setan, iblis, dan kroni-kroninya. Jadi semoga tentang bid'ah ini tidak kita bahas sampai kiamat, karena intinya adalah yang haram menambah atau mengurangi syariah, atau yang mukhtalaf fiha kita toleransi, ada yang menambah karena sudah ada dalilnya tentang caranya itu, ada sedikit tambahan sedikit, kemudian iltizam mengharuskan sesuatu, kemudian tarkiyah meninggalkan sesuatu yang sunnah. Saya kira ini wallahu alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.